Kalimantan Barat. Provinsi dengan julukan 1000 sungai yang beribu kotakan di kota Pontianak. Merupakan provinsi terbesar kedua di Indonesia dengan populasi kurang lebih 5.600.000 jiwa. Terkenal juga akan Sungai Kapuas sebagai sungai terpanjang di Indonesia yang melintasi 11 kabupaten atau kota di Kalimantan Barat. Hutan hujan tropis memenuhi sekitar 57% wilayahnya, menyimpan berbagai macam flora dan fauna, serta peradaban yang jauh dari hiruk-pikuk dunia modern. Tim Saudara Seiman bekerja sama dengan Cinta Quran Foundation memulai langkah dakwah ke pedalaman Kapuas Hulu. Kami bersiap untuk berangkat pada pukul 2 dini hari dari kota Pontianak menuju desa Sibau Hulu, yaitu kediaman Ustadz Indra Abdurrahman selaku koordinator safari dakwah di Kapuas Hulu kali ini. Seiring perjalanan panjang yang kami tempuh, tim Saudara Seiman menyempatkan untuk singgah ke Masjid Darul Muttaqin di wilayah Kecamatan Seberuang yang sedang kami perjuangkan agar bisa dilakukan pembangunan yang lebih layak untuk saudara muslim di wilayah ini. Untuk teman-teman yang ingin mensupport pembangunan Masjid Darul Muttaqin, bisa melalui nomor rekening di deskripsi video dan bisa mengkonfirmasi melalui nomor admin Saudara Seiman. Semoga segala amal kebaikan sahabat Saudara Seiman yang telah diberikan mendapat balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai berbincang, kami melanjutkan perjalanan ke kediaman Ustadz Indra di Putu Sibau. Malam semakin larut dan jalanan semakin sepi. Kurang lebih menempuh 5 jam di perjalanan, hingga akhirnya tim Saudara Seiman tiba di kediaman Ustadz Indra pada pukul 1:32 dini hari. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita sekarang berada di Desa Sibau Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, di sini adalah tempat Ustadz Indra menemukan titik di mana peradaban dakwah itu mulai dilakukan. Nah, lalu kemudian tentunya sebaran dakwah ini ke pedalaman ceritanya. Jadi kita akan menuju ke pedalaman hari ini, dan insya Allah teman-teman semuanya, semalam kita sampai itu cukup lama ya. Bukan hanya 22 jam, tapi 24 jam baru kita sampai. Nah, lalu kemudian kita juga alhamdulillah disambut sama Ustadz Indra. Kemudian kita nginap di tempat memang khusus untuk penginapan tamu-tamu, Masya Allah, Tabarakallah, bersama Cinta Quran juga, Masya Allah, luar biasa. Lalu kemudian dengan harapan inilah kita mulai melakukan pergerakan. Kenapa? Karena baru hari ini kita mulai memasuki wilayah-wilayah pedalaman yang insya Allah lebih dahsyat lah lokasinya. Nanti teman-teman akan tahu lah bagaimana prosesnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap pantengin terus channel kita, dan insya Allah kita akan lanjut dakwah di pedalaman Kalimantan Barat. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah menuju tempat di mana kita akan mengadakan pelatihan Indonesia bisa baca Quran. Nah, insya Allah kita nanti akan melalui jalur air. Nah, tadi kita sebenarnya udah melewati jalur ini, ada daratan yang tanpa aspal, karena memang sepertinya ini ada aspal, ada yang enggak, aspal lagi. Nah, seperti itu. Nah, inilah kondisi pedalaman teman-teman semuanya. Dan uniknya ini tadi mau searching apapun tidak bisa karena ini tidak ada sinyal, kita tidak ada akses buat buka media. Nah, makanya nanti setiap dokumentasi mungkin delay. Nah, langsung dapat jembatan yang ini masih kayu, ini jembatannya masih kayu ya, insya Allah. Nah, seperti itu teman-teman semuanya, kita pantengin terus perjalanan kita. Insya Allah kita lanjut terus perjalanan mereview pedalaman di Kalimantan Barat. Sesampainya di tempat penyeberangan, tim langsung mengangkut barang untuk dinaikkan menuju perahu yang akan mengangkut kami ke tempat tujuan. Semangat sih, Pan. Halo. Dengan bapaknya Bang Sandang.
kita menuju Dusun Landokalu kita terbatas dulu melewati jalur sungai. Mengapa tidak melewati darat? Karena kita belum punya jalan darat. Jadi grup berangkat harusnya ke Kereta Batu Tiga menggunakan jalur sungai. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah naik perahu dari tadi dan insya Allah ini belum sampai ya, jadi masih dalam proses perjalanan. Saya juga kurang tahu karena saya baru pertama kali juga di sini. Yang pastinya membutuhkan waktu 3 jam tadi, itu pun kalau pasang. Tapi kalau ya airnya surut 8 jam dari Payan. 8 jam. Ini sekarang ini berapa jam? Ya, dari sini 4 jam biasa kalau surutnya. Oh, kalau surutnya. Oh, oke, berarti 8 jam kalau seandainya surut. Alhamdulillah ini airnya pasang, jadi kita bisa menempuh waktu dalam waktu 3 jam. Masya Allah. Tetap terus pantengin channel kita. Perjalanan kita masih panjang. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga antum semuanya ambil bagian dari dakwah saudara seiman. Arus sungai yang dilalui terasa semakin deras, membuat beberapa barang bawaan basah terkena air. Hujan deras pun turut meramaikan perjalanan kami. Beberapa kali kami harus menarik perahu, dikarenakan dasar sungai yang merupakan bebatuan menghambat mesin dari perahu yang kami gunakan. Alhamdulillah teman-teman semuanya, tepat pukul jam 5:23 kita masih berada di Dusun Landau Kaloy, yang dimana dusun ini sangat unik. Kenapa? Karena pertama kami merasakan sekali mengalami yang namanya tidak ada listrik, tidak ada jaringan, lalu kemudian kita pun merasakan suasana desa yang mengingatkan saya juga waktu masih kecil. Nah, jadi memang ini sangat asli masih. Nah, teman-teman semuanya, sekedar informasi, kemarin kami kehujanan ketika menyeberangi sungai. Tentunya ini sangat membuat kita tuh prihatin dengan situasi saudara-saudara kita yang ada di sini, khususnya mualaf dan musuh pedalaman, karena mereka butuh binaan. Nah, kami saja yang sudah mempersiapkan dari awal bagaimana kedatangan kami, ternyata ada saja ujian-ujian yang memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ini kata masyarakat sering terjadi. Nah, memang situasi yang saat ini kita alami cukup ini ya, cukup membuat kita sadar bahwa banyak sekali saudara-saudara kita, mereka yang katanya, yang tadinya kita perkirakan 99% mualaf, ternyata kepala dusunnya langsung mengkonfirmasi bahwa mereka adalah 100% mualaf. Awal mulanya saya dakwah di Dusun Landau Kaloy dulu pada tahun 2020. Saya sering mendengar nama Dusun Landau Kaloy atau Kampung Landau Kaloy. Saya penasaran. Saya bertanya-tanya dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Ternyata benar adanya dusun ini dihuni oleh para mualaf yang kurang lebih 115 jiwa. Tertarik saya ingin ke sini, namun karena jauhnya dan kondisi jalannya tidak memungkinkan, banyak yang menjadi penghalang, terutama kondisi jalan lah menuju ke sini. Karena apa? Harus melalui 2 jalur. Jalur pertama itu lewati jalur darat, namun belum sampai ke kampung Dusun Landau Kaloy. Nah, setelah itu disambung pakai sampan. Singkat cerita, pada tahun 2021 saya diminta oleh tokoh masyarakat untuk membangun masjid di sini. Dan alhamdulillah masjidnya sudah berdiri dan sudah bisa digunakan. Setiap tahun saya datang ke sini, mungkin sudah lebih daripada 20 kali saya sudah datang di sini. Dengan kondisi jalan, menempuh kondisi jalan yang seperti air dan
tanah yang berlumpur. Bahkan waktu itu sempat saya jatuh pakai sepeda motor karena saking jalan kemarin itu agak rusak. Bukan agak rusak, parah rusaknya. Namun tidak cukup hanya dalam 1 tahun itu 4-5 kali ke sini. Mereka minta untuk pembinaan khusus kepada mereka. Bila perlu setiap malam mereka ingin mengaji, ingin belajar agama Allah. Apa boleh buat karena keterbatasan ilmu yang saya punya, keterbatasan dana yang saya punya, itu tidak bisa saya lakukan. Mungkin ada saudara-saudara saya sudah mendengar video ini nanti atau sudah menonton video ini nanti, mungkin ada yang tergerak hatinya untuk membina para mu'alaf dan muslim pedalaman yang ada di Dusun Landokalo ini. Boleh menghubungi kami, dan saya selaku Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Mu'alaf At-Taqwa Kabupaten Pasulu siap untuk memfasilitasi para tuan-tuan guru yang ingin berbagi ilmunya kepada saudara-saudara kita yang ada di sini. Mereka banyak mengeluh bahwa mereka Islam, namun mereka tidak ada pembinaan. Mereka tak tahu agama Allah. Nah, inilah dia kondisi kampung ini. Kalau tidak ada orang yang khutbah ini hari Jumat, kalau tidak ada petugas Jumat, maka di sini tidak ada sholat Jumat. Bahkan untuk 5 waktu juga susah. Kalau begini terus sampai kapan? Apalagi mereka berasal dari seorang mu'alaf, orang yang baru mengenal agama Allah. Tadi malam dan juga pagi tadi curhat dengan saya sambil menangis. Ustadz, kalau boleh datangkan kami seorang guru ngaji. Kami udah tua, anak-anak kami juga ingin mengaji. Dan bahkan kami tiap malam pun siap untuk mengaji. Kami ingin belajar. Kasihan anak-anak kami nanti dan kasihan kami juga. Kami tidak tahu apa-apa. Kami hanya sudah bersahadat, tapi kami tidak tahu agama Allah. Kami tidak tahu sholat, kami tidak tahu mengaji. Pengen belajar Al-Quran. Dulu sih pernah ngaji dari Iqra. Pas sudah punya anak yang keempat, dulu pernah belajar Al-Quran, cuman sampai juz 1 karena guru ngaji nggak ada di sini lagi. Ngajinya udah pindah ke tempat dia ngajar yang baru. Pengen belajar, rindu karena nggak bisa belajar ngaji. Kalau dengar orang ngaji sedih, itu nggak tahu arti. Pengen sekali belajar. Benar-benar nggak tahu, dari kecil pernah belajar, tapi sampai Iqra aja, sampai dewasa nggak pernah belajar. Pernah, cuman sebentar. Pengen belajar sampai tamat Al-Quran, sampai juz, sampai tahu artinya. Sholat itu belajar dari HP, dari buku aja. Ayah dalam meninggal dari masih kecil, 2003. Jadi tidak ada yang mimpin. Hidup tempat saudara, belajar. Sampai di situ aja belajar. Sampai kelas 6 belajar tempat abang. Mengerti sedikit-sedikit. Senang sekali. Karena ada yang mau mengajarkan kami. Senang, harap ke depannya semoga ada guru ngaji tempat kami. Jadi kalau jadi seorang Islam, jadilah seorang Islam yang benar. Jangan udah Islam pulang jadi Kristen, jadi Islam. Jadi orang ini tidak ada keyakinan agama. Jadi kami mohon juga kepada para dai ataupun ustadz, bimbinglah para mualaf yang ada di Desa Batu Tiga ini. Itu yang kami harapkan. Dan bangunlah tempat ibadah keluarga kami, saudara kami yang enak dilihat oleh warga Desa Batu Tiga dan dinikmati oleh saudara kami yang sudah menjadi seorang mualaf. Landokalo dengan keindahan alamnya ternyata menyimpan rasa pilu mengenai pembinaan muslim di daerah ini. Setelah program selesai, kami pun melanjutkan langkah untuk pulang. Alhamdulillah teman-teman semuanya, ini hari
kelima ya. Sudah 4 malam kita berada di pedalaman Kapuas Hulu dan alhamdulillah tadi kita balik lagi untuk lanjut ke pedalaman besok subuh dari Lentokaloy. Kemudian kita balik dulu ke tempat binaannya Ustadz Indra. Lalu kemudian kita akan lanjut lagi ke Dusun Lanjak. Nah, besok perjalanan cukup jauh juga, tapi alhamdulillah kita mendapat saudara baru hari ini, insya Allah di kediaman Ustadz Indra, dan insya Allah di sini berkah ya. Setelah kita safari dakwah, kemudian kita disambut dengan kehadiran saudara baru, ini luar biasa. Nah, alhamdulillah teman-teman semuanya, semoga dakwah kita ini terus berlanjut. Kenapa? Karena ini sangat penting untuk kita lakukan sebagai bekal akhirat kita. Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus channel Sahabat Rasim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman semuanya, sekarang jam 2 subuh. Insya Allah kita akan lanjut ke pedalaman Kalimantan Barat. Nah, saya mau tanya sedikit ke Ustadz Indra. Ustadz, kita lanjut kemana ini Ustadz? Insya Allah kita pagi hari ini kita lanjut ke Kecamatan Batang Lupar, Dusun Lanjak, yang disebut juga dengan Danau Sentarum. Danau Sentarum ini terkenal dengan danaunya Ustadz ya? Iya, danau yang sangat-sangat luas yang ada di Kalimantan Barat ini ya. Di sana banyak muslim atau banyak mualaf Ustadz? 50-50 lah, 50-50 sekarang. Tapi kalau untuk di kecamatannya, iya. Tapi kalau di kampung-kampung mayoritas lah. Mayoritas non-muslim. Berarti berapa lama perjalanan kita nih Ustadz? Kurang lebih menempuh perjalanan 3 jam lah. 3 jam. Nah, oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap tontonin terus perjalanan kita bersama Dai Mu'allaf Ustadz Indra Abdurrahman. Insya Allah kita menelusuri pedalaman Kapuas Hulu, melihat perjuangan Ustadz Indra di dakwah di pedalaman Kalimantan Barat. Kita ketemu dengan masjid yang namanya Masjid Nurul Hayat. Pada 13 tahun yang lalu, karena umat muslim di sini kurang lebih 20-30 orang, itu pun asalnya para mu'alaf, tidak diperbolehkan, bahkan ada semacam penolakan lah dari warga yang mayoritas non-muslim. Namun pada tahun 2024, karena umat muslim udah bertambah, ya kan, kepedulian umat non-muslim di sini kepada para mu'alaf, maka kita dirikan bukan lagi musola tapi masjid. Nah, inilah masjidnya. Alhamdulillah sudah berdiri dalam tempo 4 bulan. Oke, kita lanjut. Kita perjalanan masih jauh nih, saudaraku. Iya, kita jam 2.30 menit nih pagi. Ini kita lanjut teman-teman semuanya. Tetap pantengin terus channel kita. Ibu. Ya. Hah? Jadi ini mobil atau motor? Iya, maksudnya ini motor Intel, kasih Intel itu. Bukan. Tahu warna. Oke, teman-teman semuanya, kita singgah dulu di KUA. Jadi kita mau ketemu sama pengurus yang ada di KUA dulu.
benar-benar sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan Cinta Quran ini. Dengan adanya kegiatan ini, Ibu bisa menambah ilmu cara bagaimana biar bisa cepat mengajar dan belajar dan mengajar anak-anak untuk mengaji gitu. Saya Roja Johana Temasa bawa sofa laku hato hoda doa sahaja. Alhamdulillah bisa pandai lagi. Itulah bagi saya, karena saya tidak pandai apa-apa. Sudah lama saya tidak pandai ngaji. Dari tahun 98 waktu Pak Rojak, Pak Pengurus di sini, itulah tahun 98. Ingin tahu apa sebenarnya baca suci Al-Quran itu baca mana. Di sini kan kemarin ada juga kayak nyari guru, soalnya kan ada yang udah nggak ada. Pas itu ada juga yang kayak luar daerah. Jadi gurunya tuh lumayan nggak ada, cuma sedikit yang ada di sini. Bagus, sangat membantu, lebih bikin kita lebih banyak paham. Meskipun sebagian kita udah tahu, tapi memberi kita ajaran yang baru lagi gitu. Mudah dipahami, pas itu mudah juga diingat, kayak mudah untuk diingat lah intinya. Perjalanan luar biasa. Tadi hutan kiri kanan, dan ini kita tiba di satu tempat dengan dua waktu berbeda. Kali ini berbeda. Jadi inilah suasananya. Nanti besok kita akan melaksanakan Wibeki 2 kelas di sini. Mendoanya semoga dimudahkan selalu. Nah, Tony Pak Sandang, jauh ternyata. Alhamdulillah, ini saya pikir dekat tadi ya. Ternyata makin jauh. Luar biasa. Ini kalau saya perhatikan kita tidak ada masjid di sini. Jadi kita penasaran di mana kita sholat. Nah, makanya jangan sampai ketinggalan informasi kita karena kita masih tetap menelusuri pendalaman Kalimantan Barat. Ini hari terakhir, insya Allah. Bismillah. Dan tibalah kami di tujuan akhir program Indonesia Bisa Baca Quran kali ini. Begitu datang, kami langsung disajikan makanan dari ikan tapah, ikan yang cukup terkenal khususnya di perairan Kalimantan. Pagi ini kita menelusuri kampung namanya Desa Ulakpau, Kecamatan Balhulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Nah ini di sini muslimnya kurang lebih 20% gitulah. Nah yang semuanya itu 80% itu mayoritasnya muslim. Namun kehidupan di sini sangat luar biasa, toleransinya bagus banget. Tulisannya bagus banget karena yang para mualaf di sini nih rata-rata satu keluarga, satu kampung satu keluarga gitu. Nah, ini indahnya di sini kehidupan sosial di sini. Dari tahun 96 saya ngabdi di Ulakpau, yaitu membina umat mualaf, terutama yang mayoritas mualaf di sini. Yang saya bina sampai sekarang, alhamdulillah pembinaan saya dari 96 sampai sekarang berlanjut terus. Alhamdulillah yang dulunya belum kenal dengan Allah, saya kenalkan. Yang belum bisa mengaji, saya ajar mengaji. Alhamdulillah sebagian juga sudah bisa membaca Al-Quran. Dan juga gendala-gendala selama saya mengabdi di Desa Ulakpau Balhulu ini, Kecamatan Balhulu, banyak risiko yang saya hadapi. Terutama karena di sini
Islamnya minoritas, di mayoritas umat Katolik. Islam nomor 2, nomor 3-nya itu umat Protestan yang ada di Desa Ulah Pau. Jadi jumlah kakak di sini ada 100 lebih kakak yang ada di Desa Ulah Pau ini. Alhamdulillah ada lama mengabdi di sini. Jadi antara umat-umat lain sudah saling berkomunikasi, saling toleransi, juga saling kalau kegiatan-kegiatan saling tolong menolong di antara kami yang ada di Desa Ulah Pau ini. Juga kendala sewaktu saya mengabdi di sini banyak yang saya hadapi. Kadang-kadang umat itu yang belum mengerti dulunya, kadang saya itu diberi barang-barang yang diharamkan oleh agama. Kadang-kadang masjid kami dilempar dengan tulang-tulang babi dahulunya, karena mereka itu belum memahami bagaimana agama yang sebenarnya. Alhamdulillah karena kita sering pendekatan dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh Temenggung yang ada di Desa Ulah Pau ini, hanya mereka memahami, oh beginilah arti sebenarnya agama yang sebenarnya, bukan saling menyakiti di antara salah satu agama. Untuk warga muslim di Kecamatan Balohulu ini berasal dari beda-beda dusun, beda-beda desa, dan jaraknya cukup jauh satu sama lain. Karena warga di sini sebagian besar berprofesi sebagai petani, memiliki ladang. Jadi untuk kegiatan-kegiatan di pagi hari sampai siang yang bisa menyita waktu mereka yang harusnya ke ladang, nah itu harus ada penggantinya. Harus ada penggantinya dalam artian entah itu bentuknya santunan atau lain sebagainya, sebagai pengganti mereka ketika hari itu tidak bisa ke ladang karena menghadiri acara-acara tersebut. Tapi secara keseluruhan ketika ada acara-acara kegiatan keagamaan dilaksanakan, warga cukup antusias. Kami pun merasakan ada macam ini kan, kami kan ada menambah ilmu, macam mana ilmu kita kan. Nah, dengan pengajaran ini kami pun bersyukur kepada Allah. Bagaimana adanya, tahun ini datang dari mana pun kami orang pun tidak tahu juga kan. Siapa yang mengundang. Alhamdulillah pada tanggal 27 ini kami kedatangan yaitu pembinaan IBBQ, Indonesia Bisa Baca Quran. Jadi mulai dari pagi sampai sore hari ini kami sangat bangga dengan kedatangan IBQ yang dulunya mereka itu tidak mau meninjak masjid, alasan malu, alasan tidak ada pengetahuan. Alhamdulillah dengan adanya IBQ ini mereka bersemangat sekali untuk belajar agama, terutama belajar membaca Al-Quran. Kalau bisa harapan kami yaitu selaku tokoh agama yang ada di Desa Ulah Pau ini, kamu menginginkan IBQ ini bukan untuk sekali ini saja datangnya. Tidak perlu setahun atau 2 kali atau setahun sekali. Kami sangat mengharapkan sekali. Karena semangat dari para mu'alaf tadi, saya lihat itu pada hari ini sangat bersemangat sekali. Yang tadinya diajak kita tidak mau untuk melaksanakan, mau belajar, akhirnya sehari dari pagi sampai sore tidak ada mereka merasa mengeluh, malah mereka senang sekali dengan adanya pembinaan dari IBBQ yang baru datang pada tanggal 27 hari ini. Usai sudah perjalanan dakwah tim saudara seiman bersama Cinta Quran Foundation dalam program Indonesia Bisa Baca Quran kali ini, semoga dengan berjalannya program ini dapat memotivasi teman-teman dai untuk dapat membantu permasalahan yang dialami oleh saudara mu'alaf dan muslim hingga ke pelosok peradaban.